Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yanti Wiana. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi deret aritmetika yang merupakan materi matematika kelas 11 wajib. Yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai pengertian dari deret aritmetika. Jika kita mempunyai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N yang merupakan suku-suku pada barisan aritmetika, maka ketika kita menjumlahkan setiap suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, dan seterusnya sampai suku yang ke N, maka barisan ini berubah menjadi sebuah deret aritmetika, ya. Nah, seperti ini. Pada barisan aritmetika menggunakan tanda hubung koma seperti ini, ya, sampai dengan suku yang ke N. Maka pada deret aritmetika kita menggunakan tanda operasi penjumlahan, ya. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N, karena di sini adalah masih diambil dari barisan aritmetika, ya, bilangan-bilangannya, maka untuk menentukan rumus suku ke N, kita gunakan rumusan suku ke N pada barisan aritmetika, ya, seperti ini. Jadi UN-nya adalah A ditambah N-1 dikalikan beda, ya. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret aritmetika 2, 5, tambah 8, dan seterusnya, ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan terlebih dahulu, ya. Dari deret ini diketahui suku pertamanya adalah 2, dan bedanya kita lihat, kita mengambil selisih 2 suku, yaitu suku kedua dikurangi suku ke-1, ya. Di sini kita punya 5 dikurangi 2, jadi bedanya adalah 3. Nah, sehingga untuk menentukan 5 suku pertama, berarti di sini kita harus melengkapinya menjadi 5 suku. 2 ditambah 5 ditambah 8, 8 ditambah 3, besar bedanya menjadi 11, ditambah 3 lagi menjadi 14. Nah, jadi jumlah 5 suku pertama di sini disimbolkan dengan huruf S dari kata sum dalam bahasa Inggris, artinya jumlah, ya. Jadi S5 berarti dibaca jumlah 5 suku pertama. Nah, kita jumlahkan ini semua, ya, deret ini. Maka seluruh jumlahnya adalah 40. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya, ya. Nah, ini baru 5 suku pertama. Kalau kita diminta menentukan jumlah, misalnya 200 suku pertama. Nah, ini kita agak sulit, ya, harus terus menjumlahkan setiap suku sebesar bedanya 3 sampai suku ke 200. Nah, maka di sini kita akan mempelajari, ya, bagaimana menentukan rumus jumlah N suku pertama dari deret aritmetika. Nah, di sini kita lihat untuk Sn, ya, kita jumlahkan mulai dari suku pertama, suku kedua, sampai dengan suku ke N, ya. Kemudian kita urai, ya, suku pertamanya dinotasikan dengan A, suku kedua berarti dari A ditambah sebesar 1 kali beda, ya. Suku ketiga dari A bertambah 2 kali beda, dan seterusnya, ya, sampai suku yang ke N, ya. Berarti suku sebelumnya itu dari suku ke N berkurang 1 kali beda. Nah, ini penulisannya dibalik, ini persamaan pertama, ya. Kita balik persamaan pertama, jadi UN terlebih dahulu ditulisnya seperti ini, ya, dibalik. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua persamaan ini. Nah, di sini kita lihat, ya. Kalau kita jumlahkan, ya, di sini suku pertama lihat A ditambah UN. Nah, ini juga A ditambah UN. Ini kan menjadi 0, ya. A ditambah UN. Ini juga menjadi 0. Ya, dan seterusnya ini selalu, ya, selalu hasilnya itu A ditambah UN sebanyak N faktor. Sebanyak N faktor, ya. Nah, jadi kalau kita tulis
kita punya 2SN ini berarti N kali A ditambah UN, ya. Nah, kemudian 2-nya kita bagi ke ruas kanan menjadi N per 2 dikalikan A ditambah UN, ya. Nah, ini bentuk yang pertama. Nah, kemudian UN bisa kita urai, ya, sesuai dengan rumus N suku pertama pada barisan aritmetika. Di sini UN-nya adalah diurai menjadi A ditambah N-1 kali beda. Nah, di sini kita jumlahkan A-nya ada 2A. Kemudian ini tetap, ya, N-1 kali beda. Jadi, rumus N jumlah pertama, ya, dari sebuah deret aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A, ya. Di sini ditambah N-1 kali beda, ya. Ini adalah rumusan, ya, dari jumlah N suku pertama suatu deret aritmetika. Ya, kita lihat contohnya. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret aritmetika 3, 5, 7 dan seterusnya, ya. Jadi di sini langkah pertama yang harus kita tentukan dulu sesuai dengan kebutuhan rumusannya, ya. Kita memerlukan nilai A, B, dan N. Dari sini kita punya suku pertamanya A-nya adalah 3. Kemudian bedanya selisih suku kedua dengan suku ke-1 berarti 5 dikurangi 3. Ya, jadi bedanya adalah 2 dan N-nya ini adalah 65. Nah, seperti ini, ya. Kemudian selalu kita tuliskan terlebih dahulu rumusan untuk Sn-nya. Sn adalah N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 dikalikan beda, ya. Nah, di sini berarti N-nya adalah 65, ya. Jumlah 65 suku pertama berarti 65 per 2, ya. 2 bedanya adalah 3 ditambah 65 berkurang 1 berarti 64 dikalikan bedanya adalah 2, ya. Jadi di sini 65 per 2, ya. Ini kita punya 6, 2 kali 3-nya 6 ditambah di sini adalah 128. Jadi kita punya 65 per 2, ya. Ini dikalikan 134. Ya. Nah, ini bisa habis dibagi 134-nya dengan 2 menghasilkan 67. 67 dikalikan 65 hasilnya adalah 4.355. Jadi kita katakan jumlah 65 suku pertama dari deret pada contoh 1 adalah sebanyak 4.355. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Hitunglah jumlah deret aritmetika 1 ditambah 4 ditambah 7 dan seterusnya, ya, sampai dengan suku terakhir 94, ya. Nah, beda dengan contoh yang pertama, ya. Tadi di sana kita punya berapa nilai N-nya, ada berapa suku semuanya. Nah, di sini kita diberikan suku yang ke N-nya yaitu 94. Nah, berarti kan kita harus mencari dulu dari mulai 1 sampai dengan 94 ini ada berapa suku. Jadi langkah pertama, ya, kita harus menentukan ada berapa jumlah sukunya, ya. Oke, di sini kita punya suku pertamanya adalah 1. Bedanya berarti 4 dikurangi 1, ya, selisih suku kedua dengan suku pertama ini adalah 3. Nah, ya, di sini
diketahui suku ke N-nya adalah 94. Ya, berarti kebutuhannya adalah kita harus mencari berapa nilai N-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi tentukan N terlebih dahulu ya. Dari mana? Ya, kita gunakan rumus suku ke N. A ditambah N min 1 kali beda. Nah, UN-nya kita gantikan di sini 94 ya. A-nya adalah 1. N min 1-nya berarti 93 ya. Bedanya 3. Oh ya, di sini ada kesalahan sedikit ya. Ini berarti N-nya kita akan cari N min 1 dikalikan bedanya adalah 3 ya. Kita akan mencari N. Berarti di sini 94 sama dengan 1. Nah, ini ya. Kita kalikan. 3 kali N-nya adalah 3N. 3 kali min 1-nya adalah min 3 ya. Jadi di sini kita punya 3N ini sebesar 198 ya. Ini (36) ya. Di sini maaf. Ini jadi 1 dikurangi 3-nya adalah min 2, pindah ruas jadi 96. Jadi N-nya 96 dibagi 3 hasilnya adalah 32. Nah, gini ya. Jadi, Ibu ulangi lagi ya. Untuk menentukan jumlah dari deret ini, langkah pertama harus ditentukan dulu berapa N-nya, ada berapa ya, ada berapa suku. Sampai 94 ini masuk dulu rumus UN ya. N-nya di sini yang kita cari, jadi ini dikalikan 3N min 3 ya. Ini pindah ruas jadi 3N-nya adalah 96, N-nya adalah 32. Nah, berarti kita punya ya banyaknya suku adalah 32. Nah, untuk menentukan SN, kita bisa menggunakan rumus SN yang memuat UN. Jadi bentuk yang tadi ini sebelum urai ini ya, SN itu A ditambah UN. N per 2 dikalikan A ditambah UN. Ya. Nah, jadi di sini jumlah 32 suku pertama berarti di sini N-nya adalah 32 dibagi 2. A-nya adalah 1. Nah, UN-nya adalah 94. Gitu ya. Jadi di sini kita punya 16 dikalikan dengan 95. Jadi jumlah 32 suku pertamanya adalah 1520 ya. Nah, ini contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Jumlah deret aritmetika 2 tambah 5 tambah 8 sampai dengan K. Nah, jumlahnya adalah 345 ya. Jadi di sini kita akan mencari nilai K. Nilai K ini sama dengan suku yang ke N ya. Jumlahnya sudah diketahui ya, sebanyak 345. Nah, yang kita cari di sini adalah berapa nilai K-nya ya. Nah, kita tentukan dulu suku pertama. Dari deret ini adalah 2, kemudian bedanya adalah dari suku kedua dikurangi suku pertama adalah 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, kemudian di sini ya 345 sebagai jumlah N suku pertama 345. Nah, ya. Berarti di sini kita
belum tahu ada berapa banyaknya suku yang ada pada barisan tersebut, ya. Berarti kita harus menggunakan rumus SN terlebih dahulu, ya. SN sama dengan N per 2 dikalikan 2A plus N minus 1 kali beda, ya. Nah, di sini kita ganti substitusi, ya. SN-nya 345. Nah, ini belum ada, ya, N-nya. N per 2. 2 kali 2 ditambah N minus 1. Kita cari dulu N-nya. Bedanya adalah 3, ya. Nah, sini kita kali silang bisa ke sini, ya. Jadi 690, ya. Berarti di sini kita punya N 2 kali 2-nya adalah 4 ditambah ini dikalikan 3N min 3, ya. Nah, ini berarti 690. Ini kita punya 4N dikalikan, ya. Ini 4 dikurangi 3-nya bisa, ya. Langsung 1N. Boleh seperti ini. Nah, ini, ya. 4-nya tidak usah. Jadi tadi dihitung 4 dikurangi 3-nya adalah 1 dikalikan N adalah N, ya. Kemudian ini tambah 3N dikalikan N adalah 3N kuadrat. Nah, ya. Ini membentuk sebuah persamaan kuadrat. Kita susun. 3N kuadrat ditambah N dikurang 690 sama dengan 0, ya. Kita faktorkan di sini. 3N kuadrat kita urai 3N. Ini N, ya. Hasil kalinya 690, ya. Kita ambil di sini 46 dengan min 15, ya. Jadi N yang pertama negatif 46 per 3, ya. Kemudian N yang keduanya adalah 15. Nah, karena di sini N menunjukkan banyaknya suku, maka ini tidak mungkin negatif, ya. Jadi N ini kita pilih 15, ya. Jadi jumlah sukunya adalah 15. Nah, berarti untuk menentukan UN, A ditambah N min 1 kali beda, ya. Berarti suku ke-15. Suku ke-15, ya. Berarti di sini A-nya tadi adalah 2 ditambah 15 dikurangi 1 adalah 14 dikalikan bedanya adalah 3, ya. Jadi suku ke-15 ini diperoleh 2 ditambah 42. Jadi, ya, suku ke-15-nya adalah 44. Nah, ini, ya. Jadi jawabannya ini K-nya itu adalah suku ke-15, nilainya adalah 44. Nah, itu untuk contoh yang ketiga. Berikutnya, contoh yang keempat. Suatu deret aritmetika diketahui jumlah 5 suku pertamanya 35 dan jumlah 4 suku pertama adalah 24. Tentukan suku ke-15, ya. Jadi di sini tidak ada deretnya, ya, tetapi di sini adalah yang diketahuinya jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Ya, sebesar 35. Ya. Kemudian di sini jumlah 4 suku pertama, berarti S4 24. Ya. Yang ditanya suku ke-15. Nah, dari mana kita mulai untuk menyelesaikan
persoalan ini. Suku ke-15 berarti N-nya 15 ya. Nah, kita mulai ya mencari nilai A dan B. A dan B bisa kita tentukan dari rumus SN. Ya. Jadi di sini kita pakai rumus SN. N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan beda ya. Nah, di sini kita substitusi S5. Berarti kita punya 5 per 2. A belum ada, kita tuliskan. N-nya 15 dikurangi 1 berarti 14. Ya, B-nya belum ada, kita tuliskan. Nah, di sini nilainya berapa? 35. Ya. Ini bisa kita cari di sini, 2-nya dikali silang ya. Jadi ini 10A. Nah, 5 dikalikan. Oh ya, ini N-1-nya bukan 14 ya, tapi 5 untuk S5 ini ya. Jadi di sini 5 dikalikan 4-nya adalah 20 ya. B. Nah, ini 2-nya dikalikan dengan 35, 70. Atau bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 10 ya. Nih, bagi 10. Maka diperoleh A ditambah 2B sama dengan 7. Ini persamaan ke-1. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan jumlah 4 suku pertama. Berarti 4 per 2 ya. 2 kali A, 4 dikurangi 1-nya adalah 3. Nilainya diketahui adalah 24 ya. Ini 24. Nah, ini kita kali silang. Kalikan 4 dengan 2, jadi 8A ditambah 12B. Ini 48 ya. Kita bisa membaginya dengan 2 di sini. Bisa dengan 4 ya, bisa dengan 4 dibaginya lebih besar lagi. Jadi di sini 2A ditambah 3B sama dengan 12. Ini persamaan kedua ya. Jadi diperoleh 2 persamaan. Yang pertama dari persamaan jumlah 5 suku pertama, yaitu A plus 2B sama dengan 7. Yang kedua dari 4 penjumlahan 4 suku pertama, yaitu 2A ditambah 3B sama dengan 12. Nah, kita lakukan eliminasi substitusi untuk menentukan nilai A dan B-nya ya. Kita akan mengeliminasi nilai A. Jadi di sini kita punya A ditambah 2B sama dengan 7 ya. Yang ini 2A ditambah 3B sama dengan 12. Ini kita bisa mengalihkannya dengan 2. Jadi di sini 2A ditambah 4B sama dengan 14 ya. Yang ini tetap dikalikan 1. 2A ditambah 3B sama dengan 12. Nah, kita kurangkan ya. 4B dikurangi 3B-nya adalah B. 14 dikurangi 12 adalah 2. Jadi kita punya nilai bedanya adalah 2. Substitusikan ke persamaan 1. A ditambah 2B sama dengan 7 ya. Berarti A ditambah 4 sama dengan 7. B-nya kita ganti dengan 2 ya. Maka A-nya diperoleh 7 dikurangi 4 adalah 3 ya. Nah, di sini kita sudah punya ya nilai A dan B. Nah, kembali lagi. Yang ditanya adalah suku ke-15 ya. Jadi kita gunakan UN sama dengan A ditambah
N min 1 kali beda ya. Berarti suku ke-15 A-nya adalah 3 ditambah 15 dikurangi 1-nya adalah 14. Bedanya adalah 2. Jadi di sini kita punya ya 3 ditambah 28. Jadi hasilnya adalah 31 ya. Nah, ini contoh yang keempat dari persoalan deret aritmetika. Untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.